من خروج لاوين عادت تثنية يشوع قدراس صموئيل أول صموئيل تاني ملوك أول وملوك تاني أخبار أول وأخبار تاني عذرا نحمية أستير أيوب مزامير أمثال جمعة نشيد أشعياء وأرميا مرافي أرميا حسقيال دانيال هوشع يوئيل عاموس عبيدية يونان ميخا نحوم حبقوق وصفانيا حجي زكريا ملاخي ولا ننسى أيضا الأسفار القانونية التانية مع 39 القانونية الأولى يا يهودي وباروك تكملة دانيال وأستير حكمة يشوع وسليمان وسفري المكابين مرقس لوقا يوحنا أعمال الرسل ورسائل بولس لروميا وكورنثوس الأولى ثم الثانية غلاطيا أفسس فيليبي وكولوسي تسالونيكي الأولى والثانية تيموثاوس الأولى والثانية تيتوس فيليمون عبراني ورسائل الجماعة وتشمل يعقوب رسالة بطرس 2 يوحنا 3 ويهوذا وأخيرا رؤيا يوحنا Salam saudara terkasih, bertemu lagi sama saya Naomi dalam himpunan Kasih Tuhan 22. Saat ini mari sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu kita renungkan tentang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, tentu setiap harinya kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah merupakan seorang raja yang layak mendapatkan penghormatan dari manusia. Memang harus kita akui bahwa sedekat apapun kita dengannya, melalui doa, tetap saja kita merupakan manusia yang penuh dosa. Sedangkan Dia sangat suci, tanpa dosa, seperti halnya telur yang busuk, yang dipaksakan untuk ikut dimasak bersama-sama dengan telur yang kondisinya bagus, yang kondisinya baik. Saudara-saudara, jika kita pikirkan secara logika, kualitas telur yang baik tentu saja bisa rusak. Meskipun dalam jumlahnya, telur yang baik lebih banyak dari telur yang busuk. Hal itu bisa kita kaitkan dengan manusia sebagai gambaran atau wajah Allah sendiri. Tingkah laku manusia yang penuh dosa, selain bisa membuat Allah menangis, juga bisa membuat Allah murka kepada kita. Akan tetapi, semurka apapun Allah kepada kita, entah mengapa Dia tetap berpihak kepada kita. Saudara-saudara, perbuatan baik juga bisa diartikan sebagai wujud takut kita akan Tuhan. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang pengertian takut akan Tuhan dalam agama Kristen.
Untuk memahami lebih jelas pengertian dari takut akan Tuhan, mari kita simak video selengkapnya. Yang pertama, bukan ketakutan. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa takut akan Tuhan berarti memiliki makna takut melihat hal yang menyeramkan. Hal itu tentu salah, karena Tuhan bukan hantu. Apalagi jika menyinggung tentang murka Allah yang membuat kita merasa yakin bahwa takut yang diartikan bukan seperti itu. Pada dasarnya, Allah itu maha lembut. Dia memanggil kita untuk memuji di hadapannya dengan lembut. Dia tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa kita. Karena itulah saudara, kita juga tidak perlu menganggap Allah itu menyeramkan. Tapi terkadang apabila hal buruk terjadi di saat kesalahan kita berbuat salah, Allah hanya ingin kita belajar, sehingga kedepannya kita tidak lagi jatuh dari lubang yang sama. Kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Saudara-saudara terkasih, kita harus akui bahwa memang Tuhan Yesus ingin semakin dekat dengan kita. Namun bukan berarti kita bisa melupakan Tuhan begitu saja dari status Allah atau keilahiannya. Tidak peduli sedekat apapun kita saudara kepada Tuhan, tentulah kita harus tetap hormat dan patuh terhadap semua peraturan yang dibuatnya, semua perintah-perintah dari Tuhan. Sebab Dia adalah Raja, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan di dunia ini. Dan Yesus punya kuasa di dunia maupun di surga, sehingga tidak ada alasan untuk kita meremehkan maupun sepele terhadap Dia. Seperti halnya presiden sekalipun, kita tidak bisa menganggap remeh presiden, karena dia memiliki kekuasaan tertinggi terhadap suatu negara. Keputusan yang diambilnya adalah itu yang ditetapkan untuk semua masyarakat, sehingga terjalin kerjasama dengan pekerja-pekerja maupun badan-badan hukum lainnya. Begitu juga dengan Allah yang memimpin dunia ini. Kita harus jauh lebih patuh terhadap Allah dibanding presiden. Tapi terkadang manusia juga menganggap sepele kuasa Allah yang tergambar dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, memang benar bahwa manusia tak bisa melihat Allah. Namun Allah bisa melihat kita, dan kadang hal tersebut kita lupakan. Karena itulah kerap kali manusia melakukan pelanggaran atas ketetapan keputusan Allah, atas apa yang sudah dikehendaki Allah. Kita sudah melanggar. Ketika Allah menginginkan manusia untuk mengasihi, tapi kita malah menginginkan imbalan untuk hal tersebut. Kita mengasihi orang, namun terkadang kita menginginkan imbalan. Bahkan lebih parahnya lagi, ada manusia yang tidak mengasihi sama sekali sesamanya. Ia terus mengambil keuntungan. Memang kita harus akui, banyak manusia beragama, namun tidak beriman. Sebab jika seseorang beriman kepada Bapa, dia akan melakukan kebaikan kepada ciptaan Bapa, termasuk manusia-manusia lainnya, atau sesama anak Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan melalui perjanjian baru. Saudara, seperti yang kita ketahui dalam perjanjian baru, kepada siapa, bagaimana, dan apa yang telah Tuhan lakukan kepada manusia, sudah banyak tertulis dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, yaitu seperti
di ayat 1 Petrus 2 ayat 7. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, Allah kita. Dalam ayat tersebut, kita harus tahu bahwa Tuhan ingin kita menghormati semua orang. Bahkan jika seseorang yang lebih tua memiliki status yang jauh lebih rendah, kita pasti harus tetap hormati. Terutama mengingat doa orang tua kita itu sangat penting dan sangat berpengaruh. Kita bisa membayangkan saudara-saudara, jika kita kurang sopan dan tidak memiliki etika kepada orang tua, maka orang tua bisa mengutuk kita. Dan Tuhan akan memperhitungkan air mata orang tua untuk menjadikannya sebagai pencobaan dalam hidup kita di masa yang akan datang. Saudara terkasih, Tuhan Yesus pasti ingin kita bisa menyayangi sesama, menyayangi saudara, anak-anak Tuhan. Meski kita tidak memiliki ikatan darah, namun kita harus tetap saling menyayangi. Tidak ditemui pada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tentu hal yang mengasihi dalam Kristus, menyayangi tidak ditemukan dalam kepercayaan orang lain. Mereka tidak tahu semua orang yang tidak mereka lewati karena mencuri anggaran negara. Tetapi kita tentu dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut tidak memiliki cinta kasih. Selain itu, dia juga mengkhianati sumpahnya yang dia lakukan di hadapan Allah. Jika kita menghormati dan mencintai, maka kita akan disukai oleh Tuhan Yesus. Seperti dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saudara-saudara terkasih, dapat kita renungkan bahwa ayat tersebut menjelaskan cinta yang setia pada Tuhan tidak membedakan apapun. Maka setiap orang yang menerapkan kebenaran akan tetap menjadi orang yang tepat dari tindakan nyata Kristus. Kebenaran yang kita perbuat, jikalau baik, itu semua untuk Tuhan dan dapat ditujukan dengan mempraktekkan amal-amal baik, perbuatan baik yang dimulai dengan orang lain. Apabila kita melihat anak yang tak memiliki uang atau orang tua yang tidak punya uang, hendaklah kita bantu mereka. Karena bantuan kita dapat menghubungi nama kita dalam doa mereka. Saudara-saudara terkasih, demikian pembahasan singkat dari saya mengenai pengertian makna takut akan Tuhan. Kiranya informasi ini dapat kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan, betapa pentingnya kita takut akan Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yang kemanapun kita pergi, Roh Kudus ada bersama kita. Ia tahu apa yang kita perbuat. Demikian pemaparan dari saya, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Mari satukan hati kita dalam doa syafaat. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Engkau penuh kasih, Engkau penuh kuasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu untuk hari ini, di mana Engkau sangat baik terhadap kami. Engkau selalu setia mendampingi kami.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami bawakan ke dalam tangan-Mu untuk orang-orang yang saat ini sudah pergi meninggalkan-Mu, maupun orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mengetuk pintu hati dan pikiran mereka, agar mereka lekas bertobat, lekas menyadari bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam tangan-Mu, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan itu hanya ada dalam Kristus, tidak ada yang lain. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi sang juru selamat hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini anak-Mu sudah membawakan firman tentang takutnya kami sebagai anak-anak-Mu akan Engkau. Kami takut Tuhan. Apa yang sudah kami perbuat, jikalau kami mempunyai kesalahan, kami mohon ampun Tuhan, sebab kami manusia yang tidak sempurna, yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Dan Engkau dapat mengubah dan membuat kami sadar akan apa yang kami perbuat, akan apa yang kami lakukan, dan kami kiranya Engkau ubahkan untuk kami tetap berbuat sebagaimana mestinya yang Engkau kehendaki Tuhan. Kami ingin selalu berada di jalan-Mu yang benar, berada di jalan-Mu yang lurus, yang kudus. Tuntunlah kami Tuhan, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami Bapa. Sebab kami hanya biji mata-Mu yang tidak ada apa-apanya, tapi kami sungguh ingin menjadi anak-anak-Mu yang turut berkenan di hadapan-Mu, yang taat menjalankan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik pada kami, pada saudara-saudara saat ini. Engkau muliakan, Engkau beri kesehatan pada mereka. Kiranya mereka juga memberkati orang-orang lain dan menjalankan perintah-Mu untuk memberikan kebenaran Injil keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom, Tuhan berkati.